Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman. Kita hari ini akan membahas atau mengaji tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, dasar hukumnya yang pertama adalah dari ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi sedekah ini di ayat ini ada kata innamas shadaqatu, jadi sedekah yang dimaksud adalah sedekah fardu karena di belakangnya ada faridatan minallah. Artinya kalau sedekah fardu larinya ke zakat. Jadi zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab itu budak, gharim orang yang hutang, sabilillah itu pejuang Islam, dan ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal. Nah, ini semuanya menjadi faridah atau kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim. Dari ayat ini Imam Madhab Syafi'i menjadikan semua baik zakat mal atau zakat fitrah itu didistribusikan kepada mustahik 8 ini dalam ayat ini. Kemudian landasan hukum zakat fitrah yang kedua adalah ini hadis dari Ibnu Umar, qala faradha Rasulullah, Rasul mewajibkan zakat al-fitri so'an, mewajibkan zakat fitrah 1 sok min tamrin dari tamar yaitu kurma, auso'an min syairin atau 1 sok dari gandum. Diwajibkan tadi alal abdi bagi budak, wal huri orang merdeka, wal dzakari wal unsa laki-laki dan perempuan, wasogiri wal kabiri anak kecil dan orang dewasa. Wa amara biha ayu addiya qabla khurujin nas ila sholat. Dan Nabi memerintahkan zakat fitrah itu untuk dibayarkan sebelum para masyarakat atau orang-orang selesai sholat, yakni sholat Idul Fitri. Kemudian dasar yang ketiga adalah hadis saumu Ramadan mu'allaqun baina sama'i wal ardi. Jadi puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi. La yarfa'u illa bizakatil fitri. Ya, tidak bisa diangkat, jadi puasa itu nggak bisa diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Kata la yarfa'u tidak bisa diangkat ini adalah kinayah atau kata majas atau kinayah dari tidak sempurnanya puasa bila tanpa zakat. Jadi artinya layar fa'u itu ya tidak sempurna begitu, bukan berarti puasanya tidak diterima. Sebagaimana penjelasan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian dasar hukum yang keempat adalah hadis agnuhum anduli su'ali fi hadzal yaum. Jadi ketika Ibnu Umar diutus ke Yaman, Nabi memerintahkan, "Hei Umar, agnuhum, kayakan penduduk Yaman anduli su'ali." Dari hinanya mengemis. Jadi jangan sampai mereka itu mengemis. Silahkan dikayakan dengan zakat fi hadzal yaumi di hari Idul Fitri ini. Baik, demikian landasan hadis dan Al-Quran setidaknya sudah bisa melengkapi penjelasan fikih kita. Terus kita masuk pada ketentuan zakat fitrah. Yang pertama nanti kita akan membahas orang yang membayar zakat, yaitu al-mu'addi. Nah, ini contohnya seperti suami atau ayah. Kemudian yang kedua orang yang dibayarkan zakatnya atau mu'adda anhu. Ini contohnya seperti istri atau anak. Jadi anak atau istri itu statusnya dibayarkan zakatnya. Siapa yang membayarkan? Ya bapak atau suaminya. Jadi bapak atau suami itu namanya mu'addi. Termasuk suami yang membayarkan zakatnya sendiri, berarti suami itu statusnya menjadi mu'addi dan sekaligus mu'adda anhu. Nanti kita akan ulas itu. Kemudian yang ketiga adalah harta untuk zakat. Terus yang nomor 4 adalah niat. Yang nomor 5 pembahasan kita nanti adalah tentang mustahik atau si penerima zakat. Nanti yang dibahas adalah macam-macam mustahik, termasuk B syarat mustahik, terus yang C waktu mengeluarkan zakat. Kemudian yang nomor 6 adalah cara pendistribusian zakat. Baik, kita masuk pada kriteria mu'addi dan mu'adda anhu. Jadi mu'addi itu adalah orang yang membayarkan zakat.
Siapa dia? Muaddi itu adalah setiap orang yang wajib menafkahi. Itu ya. Jadi patokannya zakat fitrah itu dikembalikan pada nafkah. Jadi kalau siapa yang wajib menafkahi, yaitu yang wajib menzakati. Yang wajib menafkahi suami atau ayah, berarti nanti yang menzakati ya suami atau ayah. Atau muaddinya adalah suami atau ayah. Nah, suami atau ayah ini berkewajiban zakat syaratnya jika satu, memiliki sisa harta dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu meliputi pangan. Nah, pangan itu yang bagaimana? Yaitu pangan untuk sehari dari maghribnya 1 Syawal hingga 24 jam ke depan. Nah itu. Kemudian yang B yaitu kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang dan papan. Nah ini kalau ini standarnya kebutuhan setiap hari. Beda kalau pangan yang A itu. Kalau yang A itu hanya 24 jam ke depan. Karena sekarang konteksnya kita membahas zakat fitrah. Kemudian yang C adalah kebutuhan tentang membayar zakat. Membayar hutang, sorry. Nah, jika harta habis untuk melunasi hutang, maka tidak wajib zakat. Nah, ini pendapat yang diunggulkan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar dan Imam Amromli. Cuma menurut Syekhoni itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, orang yang punya hutang itu tetap wajib zakat. Nah ini ya, berarti yang C ini ada khilaf ulama atau perbedaan pendapat. Kemudian yang D adalah kebutuhan pokok dari biaya menyewa pembantu, baik untuk pembantu diri sendiri atau keluarganya. Nah, biaya pembantu ini jika dibutuhkan. Jadi andaikan satu keluarga itu tidak butuh pembantu, ya berarti yang D ini tidak menjadi kebutuhan pokok. Nah, jadi melihat andaikan istri dulu sebelum menjadi istri, dia adalah keluarga biru, darah biru, keluarga terhormat, maka setelah menjadi istri kalian ya harus diberi pelayan pembantu selayaknya dulu ketika dia menjadi keluarga terhormat dari bapaknya. Baik, terima kasih. Kemudian yang nomor 2, standar kebutuhan di atas adalah yang layak bagi mu'adda anhu, termasuk bagi hewan peliharaannya. Jadi maksudnya begini, pangan, sandang, papan yang di atas itu yang A dan B, lah itu adalah kebutuhan yang standarnya layak. Jadi artinya kalau pangan yang layak, umpama di masyarakat layaknya pakai apa? Ya pakai nasi ada lauknya, umpama standar lauknya apalah, tempe atau apa, tahu. Lah itu kalau umumnya layaknya itu adalah yaitu. Artinya kalau tidak bisa mencukupi itu berarti namanya tidak layak. Kalau tidak layak nanti artinya miskin. Nah, mu'adda anhu adalah istri atau anaknya tadi. Termasuk bagi hewan peliharaan. Nah, jadi standar yang kebutuhan layak bagi hewan peliharaan. Jadi kalau kita punya peliharaan sapi atau kambing, ya kita kasih makanan yang layak. Jadi andaikan tidak dikasih makanan yang layak, itu ya berarti kita dianggap tidak mampu. Nah, jadi kebutuhan standar ini yang layak termasuk bagi suami atau bagi istri atau anak, termasuk juga bagi hewan peliharaannya. Baik dari sisi makanan, sandang, kalau sandang sapi enggak ya, atau papan istilahnya tempatnya. Baik, selanjutnya mu'adda anhu. Mu'adda anhu itu adalah orang yang dibayarkan zakatnya. Itu salah satunya adalah dirinya sendiri, syaratnya harus Islam dan bukan budak. Kemudian istri, mu'adda anhu itu istri, syaratnya harus taat, tidak nuzus. Atau di masa iddah tolak roj'i. Karena di masa iddah tolak roj'i itu si istri itu masih dinafkahi, artinya ya berarti ya juga dizakati. Talak roj'i itu contohnya seperti tolak 1, tolak 2. Dalam masa iddahnya tolak 1, tolak 2 itu berarti masih dizakati. Atau iddah hamil pada tolak bain. Jadi istri yang masih hamil ketika ditalak bain, meskipun talak bain itu sudah 3 kali contohnya, jadi tetap dinafkahi. Berarti kalau dinafkahi ya berarti istri wajib dizakati juga. Kemudian anak. Jadi si bapak wajib menzakati anak, syaratnya ini ketika anak itu fakir dan belum balik. Jadi kalau sudah balik, ya sebenarnya orang tua tidak punya kewajiban untuk menzakati, karena sudah wajib mencari nafkah sendiri. Nah, kecuali nanti anak yang belajar ngaji, mencari ilmu agama. Itu ulama
tetap mewajibkan orang tua untuk membiayai anaknya kalau sedang ngaji mencari ilmu agama. Syaratnya anak itu bisa diharapkan ilmunya nanti kalau pulang. Nah itu ya. Atau anak itu syaratnya fakir dan sakit lumpuh atau sakit jiwa. Nah itu. Orang tua itu juga wajib dibayarkan zakatnya oleh kita dengan syarat orang tuanya fakir meskipun sehat. Nah ini. Keempat-empatnya, diri, kita, istri, anak, dan orang tua itu syaratnya harus Islam dan menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah ini penting karena andaikan ada bayi lahir pas awal Syawal, pas azan maghrib malam lebaran, berarti dia belum wajib zakat karena tidak menjumpai akhir Ramadan. Atau orang tua di akhir Ramadan meninggal. Nah itu berarti dia nggak wajib zakat karena tidak menjumpai awal Syawal. Jadi waktunya adalah harus menjumpai dua waktu ini. Syaratnya zakat harus menjumpai dua waktu ini. Baik demikian mungkin keterangan singkat tentang zakat. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang mustahik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.